365 hari. Saat tertentu 366 hari itu tahun Al-Qasar. Kemudian Hijriah kita ikuti dalam hal ini adalah bulan atau banyak. Usianya berapa? 355. Nanti di waktunya nanti akan bertemu antara Idul Fitri dan Natal. Kalau bulan Bulan sesal itu tandanya malah bulan purnama, tanggal 5. Saya nggak tahu bulan merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan. Insya Allah ibu semuanya hafal ya nama-nama bulan tahun Hijriah. Yang maha dahsyat. Tadi oleh Ibu Masjid kita sebelum peristiwa yang banyak ilmunya. Betul, tapi itu adalah Allah terangkan ini Yahu. Kemudian di dalamnya adalah hikmah keia. Nanti kita terangkan. Yang Muharram banyak peristiwa di 10 Muharram. Para nabi di sebuah besarnya di tanggal 10 Muharram. Sekarang kita menuju Rojab. Dosa kita selama 1 bulan, tapi tidak lewat. Tak apa-apa kalau pada sana berpuasa. Apa hikmah kita diminta berpuasa oleh Rasulullah? Dalam sebuah peristiwa nawatan Rasulullah pernah bersama sahabat. Rasulullah itu melewati sebuah kuburan. Ketika melewati kuburan, tiba-tiba Rasulullah dia kemudian menampakkan wajah yang sedih. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau ya Rasulullah. Di tempat tersebut untuk dia dan nampak bersedih. Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, ini kuburan siapa? Itu kuburan ya Rasulullah. Sahabatku ketahuilah, jikalau ahli kubur tadi ketika masih hidup mau berpuasa sehari saja di bulan Rajab dan memuliakan pada malam harinya, maka Allah akan mengurangi, meringankan, bahkan membebaskan dari siksa kubur. Selanjutnya kita masih ada kesempatan besok tanggal 28, 29 bisa melaksanakan ibadah puasa sehari saja. Malamnya kita tadi dengan memperbanyak zikir kepada Allah akan bebaskan kita dari siksa. Ayo jangan sia-siakan. Umat Muhammad itu istimewanya umurnya pendek, tapi setelah lain lalai dengan umur yang pendek. Kalau zaman Nabi Musa ratusan tahun, Nabi Musa saja dakwahnya 950 tahun dakwahnya. Zamannya dibantah umat Muhammad pendek, rata-rata 60 tahun. Tapi sering lalai. Maka setiap amalan ibadah yang dicontohkan Rasulullah, mari kita ikuti. Yang kedua, amalan di bulan Rajab adalah memperbanyak apa bu? Membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baina Ramadan. Kemudian kita tinggalkan atau baca doa. Minimal selesai sholat kita baca, meskipun sekali saja. Maka wajar kalau Pak Kiai Muklis itu selalu baca doa ini. Kemana-mana ada tuntunan. Yang ketiga adalah memperbanyak sholat. Dalam sebuah kisah Samirah yang kita ceritakan, Rasulullah pernah bersama malaikat Jibril dinampakkan oleh Rasulullah suatu sungai yang sangat indah. Aromanya sangat harum, sejuk, manis. Rasulullah penasaran, ya Jibril, itu apa itu? Itu adalah sungai Rajab ya Rasulullah. Untuk siapa itu ya Jibril? Untuk umatmu yang memperbanyak selawat kepadamu di bulan Rajab. Maka tepat kalau setiap kegiatan seperti ini ada sholat. Mau kita sholat dulu dan dahulu, ya kita praktikkan sekali saja. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana
mohon pada Allah agar diberkahi hidup kita di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan disampaikan usia kita juga menemui bulan Ramadan. Dan selanjutnya amalan Rajab yang keempat diantaranya adalah memperbanyak sedekah. Sangat cocok sekali disampaikan oleh beliau Bapak Ketua Masjid tadi. Beliau mengajak kita yang pertama bersedekah menjual kue. Itu Pak ya, cocok sedekah. Yang kedua kesempatan, ini Kak saya tadi dua dan tepat sekali momennya. Kesempatan juga cocok. Rasulullah di situ. Ini. Kemudian yang kedua berkenaan dengan peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, yaitu Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu sudah biasa, sering ya, setiap tahun yang meninggal. Namun jangan bosan. Jadi kalau kita mendengarkan dari Pak Kiai Mujlis, dan Pak Kiai yang lainnya lagi yang muncul di sini kok sama, jangan bosan. Karena dalam sebuah kata taklim bila jadi akhirnya jangan bosan punya sesuatu yang sama. Atau mungkin di sini adalah ada tokoh kita yang hadir, sudah sukses Pak Edi ya, datang ke masjid dan bisa anak-anak 100.000, 100.000. Hari ini peringatan yang datang bagian yang sama, 100.000 lagi. Kira-kira bosan pada terima 100.000 bosan tidak? Bosan lagi, tambah lagi, ada lagi 100.000. Gambarnya sama. Jangan bosan ya. Demikian juga Isra wal Mi'raj dalam sebuah ayat yang tadi dibaca adik kita yang sangat merdu sekali dan juga sekali ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu banyak orang yang mempertanyakan Isra dan Mi'raj. Masa dalam ayat ini Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit ke Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi ke Mustawa. Padahal jaraknya dari Mekah menuju Palestina atau ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1.250-an km. Kemudian naik dari bumi ke langit itu jaraknya 9 miliar 7 kilometer. Dalam durasi waktu kalau kita hitung bisa sampai 10 katakanlah jam 4, kira-kira berapa ya? 8 jam. 8 jam kalau bolak-balik berarti 4 jam sekali. Makanya mereka yang imannya belum sampai tak percaya. Tapi setelah kita kaji baik dengan ayat maupun dengan logika akal bisa memahami. Dengan ayat jelas. Kenapa? Dikarenakan Allah yang memperjalannya, bukan Nabi yang tidak sendiri. Satu. Nanti kita uraikan lagi. Yang kedua secara akal, mungkin kalau pernah terjadi misalnya ada semut pagi hari pergi ke Jakarta, sore hari balik lagi ke Batam. Kemudian bincangnya sama kawannya, oleh kawan, tadi saya ke Jakarta dulu. Tentu kawannya akan tersenyum, mana mungkin kau diberi lautan seperti itu jauhnya. Oh, tapi enggak. Ini terbukti karena apa? Ternyata semua ketika baju kita digantungannya enggak hinggap di kantong kita pakai ke Jakarta. Dan sampai di sana nggak tengok Jakarta seperti ini, bagaimana ini, yang punya kita balik lagi ke Batam, masuk ke kantor lagi. Jadi lagi sampai di rumah dia keluar dari motor satu ngomong sama kawan-kawan masuk akal. Namun sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu perlu kita mengerti juga, karena memang selain kita mendengar Isra Mi'raj, misalnya peristiwa sebelumnya kadang-kadang kita sering tidak betul. Ada beberapa peristiwa yang mendasari terjadinya Isra wal Mi'raj. Yang pertama, memang pada waktu itu Rasulullah sedang mengalami kejadian yang luar biasa.
disusul dengan istri tercintanya yang bernama Siti Khadijah. Sangat luar biasa perjuangannya. Seorang saudara yang kaya raya, hartanya digunakan dipersilakan oleh Rasulullah berdakwah sampai menjelang akhir hidupnya. Ibu seorang perempuan wanita ini menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau hartaku habis, kau gunakan untuk berdakwah dan belum cukup untuk melanjutkan dakwahmu ya Rasulullah. Seandainya aku sudah meninggal dan engkau saksikan jasad saya sudah berulang bulan, seandainya jasad saya dapat engkau rakit engkau gunakan untuk berdakwah, maka aku dengan senang hati bersilakan ya Rasulullah. Itu semangatnya seorang wanita menemui dakwahnya Rasulullah. Semoga ada ibu-ibu yang ini. Amin Allahumma. Kemudian Rasulullah mengeluarkan Isra. Yang kedua, pada waktu itu memang terjadi suatu perdebatan antara langit dan bumi dalam sebuah kisah. Jadi langit dan bumi itu Pak, itu mereka berdebat rasa dirinya yang paling penting. Langit bilang sama bumi, menurut saya itu lebih bagus mana? Kata bumi lebih bagus saya. Kata langit tidak, dan saya. Memangnya kenapa oleh langit? Aku kan tempatnya arsy, para malaikat, itu makmur dan tempatnya orang mukmin, surga tempat ini. Kemudian saya di sini adalah tempatnya berbagai macam keindahan yang ada di laut, di bumi dan luar bumi. Tentu lebih bagus saya. Karena apa? Allah senantiasa dimaafkan. Tidak bagus saya. Kenapa? Kata bumi. Karena kekasih Allah ada di bumi. Seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ungkapan Muhammad ini, langit menangis kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu mohon agar hamba kekasih Muhammad untuk angkat ke langit sehingga sama mulianya antara bumi dan aku langit. Dalam sebuah peristiwa sebelum Rasulullah di Isra Mi'raj, ketika itu Rasulullah mengalami suatu penggeledahan dada. Apa itu? Ketika itu Rasulullah, satu riwayat ada di Bukit Ismail di Ka'bah di Longwong. Satu riwayat Rasulullah ada di saudara sepupunya namanya Ummi Hani. Ummi Hani itu adalah kakak kandungnya Sayyidina Ali. Jadi putrinya Abu Thalib. Didatangi malaikat Jibril yang sebelumnya sudah dipersiapkan dulu oleh Allah agar malaikat Jibril membawa kendaraan dulu dari surga. Apa kendaraannya? Buruk. Buruk ini namanya barcode-nya bilang cepat karena perjalanannya sepanjang mata memandang. Katakan kalau dalam hitungan cepat perabot cahaya itu 1 detik 300.000 pada kilometer yang pakai depan cepatannya lebih dari itu bro. Jibril masuk ke taman surga melihat di surga 40.000 buruk, semuanya senang. Buruk itu digambarkan kalau pada umumnya orang itu kuda semacam Pegasus, kakinya depan agak panjang, lompatnya dasar. Malaikat Jibril dan Mikail juga melihat sekian banyak buruk, ada satu buruk yang sedih sekali. Dia tidak seperti yang kawannya lompat sana lompat sini, mandi di taman-taman surga. Ditanya, wahai buruk, kenapa engkau tidak ikut bersenang-senang seperti kawan-kawan? Dia menjawab, ya Jibril, bagaimana bisa bahagia? Karena aku merindukan seseorang kasih Allah. Sebagai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai buruk, jangan aku bersedih hati. Aku akan pertemukan engkau dengan orang yang kau rindukan. Jadi ada makhluk Allah itu yang rindu sama Rasulullah punya 40.000 tahun. Yang pertama buruk tadi, yang kedua ular. Ular pernah rindu sama Rasulullah. Ada satu ular itu mendengar Muhammad
melindungi. Kemudian memohon pada Allah, ya Allah, perkenankanlah umurku ini meskipun sesaat bisa berjumpa dengan kasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga. Kalau kau memang seperti mau, mudah berjumpa dua namanya berapa. Maka Rasulullah berjumpa ketika hendak hijrah ke Madinah, beliau itu kan balik arah menuju Batu, masuk Batu, di situ ada lubang, sukanya ada lubang. Ternyata Sayyidina Abu Bakar yang menemani Rasulullah ditengok-tengok, diperiksa dulu. Ada lubang, diinjek-injek, masuk keluar. Kemudian kaki Abu Bakar menutup lubang bocor. Begitu ditutup, nggak terima lagi, langsung gigit kakinya. Ditahan terus. Dikit-dikit gigit badan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah mengingatkan, hei sahabatku, kenapa wajahmu nampak begitu pucat dan tak menggigit? Tidak ada yang suruh, coba angkat kakimu. Ternyata betul. Mulut ular masih nancap di kaki. Wahai ular, semoga tersentuh oleh sahabatku. Seperti itu. Memandangmu pun, melihatmu pun tidak sampai hati melihat kau seperti ujungnya. Kemudian ular bilang, ya Rasulullah, 40.000 tahun aku mohon pada Allah agar ingin berjumpa dengan Engkau ya Rasulullah. Tinggal saatnya aku ingin menatap wajahmu, tapi sahabat ini kepala betul kamu tutup oleh kakinya. Maka aku gigitlah kaki sahabat kita. Oh kalau begitu keluar keluar menatap wajah Rasulullah dalam dan pelan-pelan. Dua kamu, satu dua. Sehingga kita kalau sampai tidak ada rindu pada Rasulullah, kalau kita tidak ada rindunya sama hamba cinta pada Rasulullah, inilah peringatan agar tumbuh sama hamba kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ulang. Yang selanjutnya, ketika bulan sudah persiapan, maka bulan mendengar mau dinaiki Rasulullah, itu tiba-tiba badannya membesar, Pak. Saking senangnya, macam kita memuji seorang itu, katanya wah semakin besar badannya. Membesar kalau ini ternyata, ada besarnya. Dibawalah sampai Ka'bah. Ketika Rasulullah sudah dibelah dadanya, Rasulullah mengalami belah dadanya 2 kali. Yang pertama ketika masih anak-anak, yang kedua yang bilang Isra dan Mi'raj, dibelah dadanya, diisi dengan setelah dicuci dengan jajar. Ini jangan dipahami kalau hati Rasulullah dengan sudah bersih hati Rasulullah, tapi bertambah bersih lagi. Setelah bersih diisi dengan iman, ilmu, dan hikmah. Ini suatu pelajaran juga ini, Pak. Jadi orang itu hidup dalam diri kita, kalau jumpa dengan Allah, nantinya di surganya harus ada iman, ilmu. Kalau Rasulullah hikmah, kalau kita amal, harus ada dalam diri kita. Kenapa? Kalau tidak ada, kita akan jumpa dengan Allah, artinya tidak akan masuk surga. Kita beriman, percaya sama Allah, tapi tidak punya amal, tidak punya ilmu, dia masuk surga. Karena iman jadi Allah akan mengeluarkan dari neraka. Kita punya amal, amalnya banyak, tapi tak percaya sama Allah, sia-sia. Maka jangan heran kalau ada saudara-saudara kita amalnya banyak, apa masukkan dia? Karena tidak percaya sama yang punya surga. Yang ketiga, dia beriman, beramal tapi tak punya ilmu. Akhirnya ibadahnya ngawur, ibadahnya tak betul. Karena maka ada ilmu, maka wajib kita punya iman, ilmu, dan ibadahnya. Maka kalau ketua kita nanti ya menjadi peringatan untuk tambah ilmu. Bapak-bapak ini saya baru mulai tadi kan dari Pak Sekretaris itu sampai masih kuat ya. 5 menit
Rosa Jailani yang dikatakan dengan sultan oleh Aulia, Rasulullah memanjat di atas pundak sehingga sampailah di pundak. Maka jangan heran kenapa di pundak Syahid Jailani ada bekas telapak Rasulullah, karena digunakan saat Isra Mi'raj. Misalnya teruslah terbang. Saya singkat saja ya, karena sudah mendapatkan masalahnya di sini. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang terbang tidak beberapa lama, saya ambil yang intinya saja. Rasulullah SAW berada di suatu tempat, yaitu di Baitul Lahmi, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW kemudian berjumpa lagi di sebuah tempat, yaitu di Tursina Gunung. Ini sunnah bagi kita, di mana kita berada di tempat yang baru, maka silakan sholat sunnah seperti contoh. Kemudian Rasulullah dalam pemandangan yang sesuatu yang sangat luar biasa, lebihnya kaget. Kenapa ya Jibril, pada suatu pemandangan orang menanam padi, begitu padi ditanam langsung tumbuh, kemudian dipanen, setelah lewat selama belakangnya tumbuh lagi. Ya Jibril, ya Rasulullah itu adalah gambaran umatmu yang ketika di dunia mau senantiasa menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Hakikatnya rezeki yang diinfakkan oleh Allah tidak berkurang, malah bertambah dan bertambah semakin banyak dan semakin banyak. Selama dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Jadi Allah mengumpamakan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti menanam satu butir padi. Kalau kita orang Jawa judulnya gabah. Gabah itu ditanam satu celep masuk ke dalam bumi. Tunggu satu gabah itu 7 tangki. Masing-masing tangki berdua 100 butir. 7 dikali 700 butir. Itulah perumpamaan Allah dikatakan. Maka tidak ada orang yang setinggal itu marah dan tidak ada. Seperti itu. Terus yang kedua, Rasulullah bisa menemukan sesuatu yang sangat luar biasa ketika lewat mencium aroma yang sangat harum-harumnya minta ampun. Ya Jibril, minta aromanya harumnya minta ampun. Macam masih tali perjalanan yang adem, enak, harum bersih. Ini apa ya ya Rasulullah? Ini adalah gambaran umatmu. Ada kisahnya waktu itu. Ada seorang yang bernama Masyikoh. Seorang itu pernah dengan namanya Masyikoh. Kami ada jadwal lagi. Kalau teman itu kisahnya begini. Pada waktu itu Ibu Masyikoh ini adalah pembantu Fir'aun. Pembantu Fir'aun yang saat itu sedang menyisir rambutnya anak Fir'aun. Ketika menyisir rambutnya anaknya, sisirnya siapa?